Ya, pemirsa, kabar duka datang dari Tanah Suci, di mana satu jemaah haji asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur meninggal dunia usai mendarat di Bandara Internasional Amir Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah. Almarhum Ahmad Suhadak, 54 tahun, yang tergabung di Kloter 9 Embarkasi Surabaya dengan pesawat Saudi Airlines SV5045 sempat mendapatkan penanganan medis petugas bandara. Almarhum kemudian dilarikan ke rumah sakit di Madinah untuk mendapat penanganan intensif, namun sayang nyawanya tak tertolong. Istri almarhum Sumarni mengaku ikhlas ditinggal suaminya saat tengah memenuhi panggilan Allah di Tanah Suci. Meninggal dunia atas nama Ahmad Suhadak, usia 54 tahun, yang kemudian saat ini jenazahnya ada di Rumah Sakit Madinah. Nah, prosesnya adalah ketika tadi jemaah tersebut itu adalah ketika turun dari pesawat itu kemudian sudah pingsan. Ya, pemirsa, sebanyak 383 jemaah calon haji asal Embarkasi Pondok Gede hari ini akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keberangkatan jemaah calon haji hari ini merupakan kloter 18 yang berasal dari Jakarta, Bekasi, dan juga Banten. Sebanyak 383 jemaah calon haji ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 383 jemaah calon haji terdiri dari 211 jemaah wanita dan 172 jemaah laki-laki. Ratusan jemaah calon haji akan diberangkatkan pukul 13 siang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain rombongan jemaah haji, terdapat 7 petugas haji yang diikut sertakan untuk melayani jemaah. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan keberangkatan calon jemaah haji di Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur, telah bergabung bersama kami rekan Nisa Sahib. Ya, Nisa, apakah ada pemberangkatan hari ini? Bagaimana Anda bisa menceritakan kondisi saat ini? Baik Pram, Ocha, dan juga pemirsa, berdasarkan informasi terbaru sudah ada 30.156 jemaah haji atau 79 kloter yang sudah tiba di Tanah Suci. Dan pada hari ini 29 Mei 2023, Embarkasi Pondok Gede memberangkatkan sekitar 383 jemaah atau 18 kloter yang berasal dari Banten. Dengan data 200 perempuan dan 172 jemaah laki-laki. Hari ini para calon jemaah haji tiba di Asrama Haji Pondok Gede ini sekitar jam 8 pagi tadi. Nantinya jemaah haji ini akan berangkat dari Soekarno-Hatta di jam 1 siang nanti. Selain rombongan jemaah, juga ada 7 petugas yang akan melayani dan juga membantu para jemaah, khususnya jemaah lansia. Lantaran jemaah haji lansia ini naik drastis, yaitu sekitar 64.000 dari sebelumnya. Dan untuk embarkasi Pondok Gede ini juga wajib untuk para jemaah untuk menginap hari sebelum keberangkatannya. Di sini sudah disiapkan 18.000 kamar dengan 2 kategori, yaitu kategori VIP dan juga kategori kamar reguler. Lalu petugas atau pemerintah juga menghimbau agar jemaah menjaga kesehatan dan rutin minum air mineral lantaran di sana cuaca sangat ekstrim, yaitu 40 derajat Celcius. Dan juga untuk jemaah lansia dihimbau untuk hendaknya sholat jemaah di hotel saja lantaran mengingat puncak haji masih cukup jauh, yaitu di 27 Juni atau 9 Zulhijjah. Baik, kembali ke Anda. Baik, Nisa Syahib melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, 4 jemaah calon haji Indonesia meninggal dunia di Madinah. Dan kita simak langsung laporan dari jurnalis iNews. Ada Ibu Dewi Muntiningrum dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan Ocha. Ya, Mbak Dewi, kami ingin mengonfirmasi, Mbak Dewi, benarkah di hari kelima jalannya ibadah haji di sana sudah 4 orang jemaah asal Indonesia yang meninggal dunia?
Ya, baik. Benar sekali Pram dan Ocha bahwa di hari kelima jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi kembali bertambah hingga saat ini total jemaah haji yang meninggal sebanyak 4 orang. Sistem Informasi dan Kompetensi Haji Terpadu Siswahat merilis data terbaru jemaah haji yang meninggal dunia ada 2 jemaah haji yang wafat di hari yang sama dan keduanya berasal dari wilayah Jawa Timur. Beliau bernama almarhum Legem Dalem Dusalam, merupakan jemaah haji embarkasi Surabaya Sub 001, tercatat sebagai warga Bangkalan Madura. Almarhum meninggal dunia di KKHI Madinah. Hasil diagnosa almarhum meninggal dunia akibat septic shock, yakni adanya infeksi di dalam tubuh. Sedangkan Ibnu Sahid bin Dasir meninggal dunia di KKHI Madinah. Hasil diagnosanya almarhum meninggal karena menderita penyakit jantung. Sehingga totalnya pada hari kelima ibadah haji di Madinah sudah ada 5 orang jemaah haji yang meninggal dunia. Ya, Mbak Dewi, kalau dari seluruh jemaah yang meninggal dunia sejauh ini 4 orang itu apakah mereka rata-rata adalah lansia? Oke, baik. Benar sekali, ada 4 orang yang meninggal dunia. Yang pertama itu Dalem Dasulam itu adalah berusia 91 tahun. Selanjutnya Ibnu Sahid bin Dasir adalah usia 64 tahun. Lalu sebelumnya lagi yang hari pertama itu meninggal adalah Ahmad Suhadak Rudwan, usia 53 tahun. Selanjutnya yang dari Gresik itu adalah Suprapto yang dari embarkasi Solo. Beliau sudah berusia sekitar 66 tahun. Ya. Begitu Pram dan Ocha. Mbak Dewi, ini mengingat banyaknya lansia yang berjatuhan di sana, meninggal dunia, apakah ada penanganan khusus dari petugas haji di sana untuk menangani para lansia yang akan melakukan ibadah haji di tahun ini? Baik Pram dan Ocha, di sini semua semua tim dari petugas haji selalu mengingatkan untuk jemaah haji selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi yang disediakan oleh tim konsumsi dari petugas Kementerian Agama. Lalu selanjutnya jika sudah lanjut usia diharapkan supaya para jemaah haji tidak banyak atau kerap kali melakukan ibadah sunnah. Karena ibadah haji merupakan ibadah fisik sehingga pada saat puncak haji banyak dibutuhkan tenaga yang lebih ekstra lagi. Diharapkan ibadah-ibadah sunnah itu bisa dilakukan dari dalam hotel saja, begitu Pram. Ya, baik Mbak Dewi, ini sehubungan dari 4 korban yang meninggal dunia ini didominasi dengan mereka yang mengidap penyakit jantung, kemudian ada juga diabetes begitu. Gejala-gejala apa aja yang mungkin mereka rasakan begitu hingga kemudian akhirnya penanganan tidak cukup menyelamatkan mereka hingga meninggal dunia begitu, Bu? Biasanya begini, Ocha, bahwa mereka itu terlalu lelah pada saat di dalam pesawat selama perjalanan 9,5 jam hingga 11 jam kalau dari wilayah Indonesia Timur, sehingga mereka terlalu lelah dan biasa hanya duduk saja, tidak melakukan jalan-jalan kecil atau meregangkan anggota tubuh lainnya, sehingga akhirnya mereka terjadi shock gitu ya, shock kultur yang ya pada tubuhnya, sehingga untuk beradaptasi kembali di wilayah tempat mereka mendarat itu agak sulit gitu, begitu Ocha. Ya, jadi sebaiknya obat tetap dikonsumsi dan banyak jalan-jalan saja di seputar dalam pesawat, hanya sekedar untuk bertegur sapa dengan yang lainnya, tidak hanya duduk saja, sehingga di dalam tubuhnya pergerakan darahnya juga berjalan dengan lancar, begitu Ocha. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Dewi Mutitingrum langsung dari Madinah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan selalu Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.